Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Menanggapi setiap kegagalpahaman dari polemikus yang menafsirkan ayat itu sesuka hati mereka, menafsirkan ayat semau-maunya mereka. Sebenarnya tidak perlu ditanggapi ya, tapi sudah banyak yang mereka pelintir, sudah banyak yang mereka bodohi dan kelabuhi ya. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, mereka katakan ini adalah sebuah kalimat syahadat. Padahal ini bicara tentang relasi yang terbangun antara bapa dan anak. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga saya bacakan buat saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Allah yang benar ini merujuk kepada Bapa, karena konteks dari ayat yang pertama itu Yesus berdoa dan berkomunikasi dengan Bapa. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kata utusan. Ini jadi ribet, ini jadi polemik bagi saudara-saudara kita ya. Saudara perhatikan di sini kata utusan. Kalau Yesus Kristus Tuhan, mengapa dia diutus oleh Allah katanya? Saya bilang bukan Allah, dia diutus Bapa, karena konteks di sini adalah konteks relasi antara Bapa dan anak. Yesus sementara berdoa, dan yang mencatat ini Yohanes yang selalu ikut dengan Yesus dimanapun Yesus berada, termasuk di taman pergumulan atau taman Getsemani. Jadi Yohanes itu mendengar dan Yohanes menulis apa yang Yesus doakan. Jadi kata utus di sini tidak merubah hakikat. Kata utus itu bicara tentang fungsional atau menyatakan fungsional. Saya bisa mengutus seseorang pergi ke Belanda, pergi ke Jepang, itu tidak merubah hakikatnya sebagai manusia. Apakah saya utus orang terus hakikatnya manusia itu diubah jadi hakikat hewan? Tidak kan? Dia tetap manusia dan dia akan mengerjakan fungsinya sebagai utusan. Bapa mengutus Yesus, Yesus sebagai utusan itu tidak menghilangkan hakikatnya sebagai Allah. Karena di dalam diri Yesus ada dua hakikat, yaitu hakikat manusia dan hakikat Allah. Hakikat manusia karena dia mengambil rupa daging ya, flesh. Hakikat Allah karena dia berasal dari firman Allah atau hadafar. Jadi kawan-kawan perlu ketahui bahwa kata utusan di sini tidak melemahkan hakikatnya sebagai Allah. Kata utusan di sini tidak membatalkan dirinya sebagai Allah. Kata utusan di sini bukan syahadat, tapi kata utusan di sini hanya berbicara sebagai fungsional atau menyatakan fungsional. Ingat baik, bukan syahadat. Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia juga adalah Theos. God bless you.